Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan masih dalam keadaan bugar untuk senantiasa menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Berikut selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah berhasil membimbing, membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang. Nah, teman-teman, di sini saya kembali akan menjelaskan tentang kajian orientalis, pandangan orang-orang barat terhadap kajian di timur, yaitu tentang salah satu tokoh orientalis, yaitu Angelica Neuwirth, yang merupakan salah seorang sarjana barat yang lahir di Nürnberg, Weser pada tanggal 4 November 1947. Tapi sebelum itu teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kajian Al-Quran ini bergerak dinamis. Artinya apa? Dia selalu menyesuaikan dengan konteks sosial dan zaman yang terjadi pada saat itu. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh para mufassir Al-Quran untuk mengungkap makna-makna Al-Quran itu juga beragam atau berbeda-beda metode penafsiran yang digunakan. Nah, sesuai dengan salah satu perkataan bahwa Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan, bahwa Al-Quran itu tetap sejalan dengan zaman dan tempat, dimanapun itu, kapanpun zamannya, Al-Quran tetap relevan dengan konteks zaman dan makan. Oleh karena itu, di situ para mufassir berlomba-lomba untuk kemudian mengkaji Al-Quran. Bukan cuma mufassir saja, tetapi juga ini mengundang minat, menarik perhatian tokoh-tokoh selain Islam, termasuk sarjanawan-sarjanawan barat untuk kemudian ikut mengkaji Al-Quran. Al-Quran yang sudah dikodifikasi dalam bentuk mushaf atau yang sudah disusun dalam bentuk mushaf itu bukan berdasarkan kepada kronologi turunnya, tetapi berdasarkan tertib mushafi. Ada yang dinamakan tertib mushafi. Apa itu tertib mushafi? Adalah penyusunan Al-Quran berdasarkan mushaf yang sudah disepakati pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu di mana tertib mushafi ini terdiri dari 114 surah, kemudian dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan susunan surah ini berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, itulah yang dinamakan tauqifi, susunan tauqifi. Tapi ada juga di antara beberapa pendapat yang mengatakan bahwa susunan Al-Quran yang mushafi ini itu berdasarkan ijtihad, jadi pendapat para sahabat atau ijtihadin. Nah, dalam studi ilmu Al-Quran ternyata tertib penyusunan Al-Quran ini mengundang berbagai macam pendapat, berbagai macam polemik dari sarjanawan-sarjanawan Islam. Bahkan sarjanawan-sarjanawan barat pun ikut terlibat. Salah satunya Angelica Neuwirth yang mengkaji tentang tertib kronologi penurunan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas biografi terlebih dahulu untuk mengenal atau mengetahui siapa sih sebenarnya ini Angelica Neuwirth. Nah, Angelica Neuwirth adalah seorang sarjana barat yang lahir di Weser pada tanggal 4 November 1974. Dan pada saat itu Angelica Neuwirth memulai karirnya dalam mengenai literatur bahasa Persia, studi Yahudi, Arab serta filologi klasik di Teheran. Setelah selesai 1 tahun di Teheran, kemudian Angelica Neuwirth kemudian mempelajari bahasa-bahasa Semit dan Arab di Universitas Göttingen pada tahun 1964 sampai tahun 1967. Kemudian pada tahun 1970 ia memperoleh gelar MA dari Universitas Hebrew di Yerusalem. Ia kemudian meneruskannya ke jenjang program doktor dan diselesaikan pada tahun 1972 dalam bidang sastra Arab. Jadi dari perjalanan karir pendidikan yang ditempuh oleh Angelica Neuwirth,
yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Angelika Neuwirth ini mendalami bahasa atau dari aspek sastra dan bahasa itu. Nah, setelah lulus di kedokteran, kemudian ia meneruskan program pasca doktoral di Universitas Munich. Nah, kapan sih awal ketertarikan Angelika Neuwirth ini untuk mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran? Ini dimulai dari disertasinya tentang analisis struktur surah Al-Quran dalam judulnya Studien zur Composition der Mechanis Surah, yang membahas tentang studi komposisi surah Makkiyah, sebuah testimoni historis dari format sastrawi Al-Quran. Nah, dari situlah kemudian ia mulai tertarik dengan kajian struktur bahasa yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja dalam aspek sastra berdasarkan karir pendidikan yang telah dia tempuh. Namun, teman-teman, dengan perjalanan waktu, Angelika Neuwirth kemudian mengalami perkembangan pemikiran yang awalnya fokus pada studi sastra, kini berkembang ke arah strukturalis yang juga mengacu kepada aspek sejarah. Oleh karena itu, konteksnya pada kajian Al-Quran sejak tahun 1990-an ia mulai produktif melahirkan karya-karya dalam bidang Al-Quran. Nah, di situ. Jadi tidak berhenti hanya pada bagian aspek sastra saja, tapi kemudian ia lebih jauh dari itu, ia menganalisis struktural yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ia mulai menciptakan buku-buku pada tahun 1940-an. Nah, salah satu karyanya adalah Quranic Literary Structure Revisit, Surah Ar-Rahman Between Myth, Account, and Decodation of Myth. Nah, di sini Angelika Neuwirth mencoba untuk menawarkan pemikiran baru dalam kajian pembacaan terhadap Al-Quran, yang mana selama ini banyak para ulama-ulama sarjanawan muslim ketika mengkaji pembacaan Al-Quran itu terfokus pada teks-teks Al-Quran yang sudah dikodifikasi atau yang sudah dijadikan menjadi mushaf, yaitu setelah pas kanonisasi ini. Hal ini menurutnya membuat teks-teks Al-Quran itu beku atau tercabut dari akarnya dan tidak difahami secara mendalam. Nah, oleh karena itu pemikiran yang ditawarkan oleh Angelika Neuwirth adalah mengetahui terlebih dahulu Al-Quran yang ada pada masa prakanonisasi atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kajian yang dilakukan oleh Angelika Neuwirth ini mencoba untuk menggali makna pembacaan Al-Quran itu berdasarkan pendekatan linguistik dan historis. Hasilnya adalah ia membagi Al-Quran, mengklasifikasikan karakteristik struktur Al-Quran itu, yaitu pada surah yang pertama Makkah awal, kemudian Makkah pertengahan, dan akhir kemudian masa Madinah. Dari pemikiran Neuwirth tersebut kita menyimpulkan bahwa beliau lebih cenderung kepada susunan Al-Quran menggunakan tertib nuzuli berdasarkan turunnya Al-Quran itu. Hal ini dikarenakan sisi-sisi historis yang ada dalam Al-Quran akan lebih terlihat. Sejarah proses pewahyuan Al-Quran akan lebih terlihat ketika seseorang mengkaji Al-Quran berdasarkan prakanonisasi Al-Quran tersebut. Begitu teman-teman. Jadi Angelika Neuwirth ini menawarkan pendekatan baru untuk lebih memahami pembacaan Al-Quran prakanonisasi, supaya tidak terlepas dari akar-akar atau pemahaman historis Al-Quran. Selain Angelika Neuwirth, ternyata ada seorang orientalis juga yang mengkaji tentang kronologi pewahyuan Al-Quran, yaitu Neil Robinson, yang merupakan seorang cendekiawan barat yang mengkaji hal tersebut dengan secara kritis dan menyimpulkan bahwa tidak ada satupun urutan kronologis yang bisa dianggap mutlak atau yang bisa dianggap itu adalah final atau benar-benar bahwa pendapat itu benar. Nah, menurutnya ada 3 pendekatan utama ketika seseorang ingin menyusun atau membahas Al-Quran. Ada 3 pendekatan utama yang digunakan untuk menyusun kronologi wahyu. Yang pertama melalui asbabun nuzul atau konteks turunnya ayat, yang kedua melalui analisis nasih dan mansuh, dan yang ketiga adalah melalui identifikasi apakah sebuah surah tergolong makkiyah atau tergolong madaniyah. Namun semua pendekatan itu punya keterbatasan, bahkan daftar surah makkiyah dan madaniyah yang kita kenal sekarang berasal dari sumber yang berbeda-beda, seringkali dengan versi yang bertentangan antara satu sama lain.
Nah, pemikiran Neil Robinson, seorang cendekiawan asal Inggris yang dikenal lewat karya monumentalnya yaitu Discovering the Quran, a Contemporary Approach to a Veiled Text, yang menjadi fokus utamanya adalah upaya untuk memahami kronologi turunnya Al-Quran yang menurut Robinson tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena banyak data historis, banyak data sejarah dan periwayatan yang lemah atau bahkan saling bertentangan antara satu sama lainnya. Maka dari situ ia menawarkan 3 pendekatan. Yang pertama, harus memahami asbabun nuzul terlebih dahulu, yaitu sebab-sebab turunnya wahai ayat. Hal ini harus digunakan dengan sangat hati-hati karena sebagian riwayat tidak memiliki sanad yang jelas dan sering kontradiktif atau saling bertentangan. Bahkan tokoh-tokoh seperti Tabatabai dan Mustansir menilai bahwa banyak asbabun nuzul yang hanyalah refleksi ulama belaka, bukan dari fakta sejarah. Yang kedua adalah analisis nasi dan mansukh, yaitu ayat yang menghapus ayat yang lainnya. Menurut Robinson, konsep ini berguna untuk membantu kita menentukan urutan-urutan kronologis turunnya ayat. Namun, ia juga menolak anggapan bahwa kontradiksi ayat menunjukkan evolusi pemikiran Tuhan. Justru banyak kontradiksi bisa dijelaskan tanpa harus memakai teori NASA. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah klasifikasi surah Makkiyah dan Madaniyah. Robinson meneliti berbagai versi daftar surah berdasarkan riwayat sahabat seperti Ibnu Abbas dan Abu Salih. Ia menemukan bahwa versi-versi ini tidak seragam, bahkan ada yang sangat berbeda antara satu sama lain. Karena itu ia menegaskan bahwa tidak ada daftar yang benar-benar otoritatif. Nah, secara keseluruhan Robinson mengkritisi anggapan bahwa urutan wahyu dalam mushaf sekarang adalah urutan kronologis. Ia menekankan perlunya pendekatan yang ilmiah, kritis dan kontekstual dalam menelusuri sejarah pewahyuan Al-Quran. Meski begitu, ia juga mengakui bahwa usaha menelusuri kronologi turunnya Al-Quran ini tetap penting untuk memahami isi dan konteks Al-Quran secara lebih mendalam. Selanjutnya adalah Ingrid Maidsen. Dalam sebuah artikel How to Read the Quran, Ingrid Maidsen mengatakan bahwa membaca kitab suci termasuk memahami Al-Quran bisa jadi merupakan sebuah langkah problematik. Kenapa? Sebab setiap kitab suci agama senantiasa dipuja dan digandrungi oleh jutaan orang, yang mana mereka berinteraksi dengan kitab suci secara lebih mendalam, lebih dari sekedar membaca buku biasa. Kitab suci ini bagi mereka adalah pedoman hidup, pedoman jalan hidup atau the way of life yang harus dipatuhi. Nah, Ingrid Maidsen dalam konteks memahami Al-Quran, seseorang itu harus mengeksplorasi 3 konteks utama. Yang pertama adalah konteks di mana Al-Quran diwahyukan atau ditransmisikan, ditafsirkan, serta dibaca selama berabad-abad. Itu yang pertama. Kedua adalah konteks pribadi pembaca, meliputi latar belakang sosial, asumsi dan prasangka yang dapat mempengaruhi pembacaan terhadap Al-Quran. Ketiga adalah pemahaman terhadap istilah-istilah yang Al-Quran menggunakan. Jadi itu 3 konteks yang harus dipahami menurut Ingrid Maidsen ketika seseorang ingin memahami Al-Quran. Melalui ketiga konteks tersebut, seseorang yang ingin memahami Al-Quran tentu akan lebih objektif. Karenanya, sebelum mendekati Al-Quran, seseorang harus meninjau kembali pemahamannya tentang Al-Quran, Islam, dan juga Muslim, di mana ia harus mempertimbangkan adanya kemungkinan ketidakbenaran sumber yang selama ini ia pahami. Dengan itu seseorang akan lebih mudah untuk mengidentifikasi potensi hambatan kognitif dan emosional untuk mendapat pengalaman otentik dengan Al-Quran. Misalnya, jika Anda seorang Muslim, maka Anda memiliki konteks budaya dan pengalaman formatif yang telah membentuk pemahaman Anda terhadap Al-Quran. Pada titik tertentu, seseorang mungkin akan kesulitan untuk membuka hati sepenuhnya terhadap pesan Al-Quran karena telah diajari untuk memahami ayat-ayat dengan cara tertentu yang terkadang sempit. Pemahaman tersebut sempit dan sektarian. Akibatnya makna-makna yang ada dalam Al-Quran reduksi oleh pemahaman yang ada. Begitu. Jadi Ingrid Maidsen mencoba untuk menggali makna lebih dalam. Menurutnya kitab suci itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar diagungkan, tapi jauh lebih itu adalah merupakan pemahaman, merupakan budaya yang harus dipahami dan tidak semata-mata mengartikan bahwa arti tersebut adalah arti dari Al-Quran. Hal ini juga disampaikan oleh Walid Saleh dalam Quranic Commentaries yang menegaskan bahwa dalam dunia Islam tradisional, Al-Quran telah dipahami melalui bahasa tafsir dan sebagian besar umat Islam meyakini bahwa makna Al-Quran yang sebenarnya adalah sebagaimana
makna yang dikatakan tafsir. Akibatnya tafsir seakan-akan sejajar dengan Al-Quran itu. Dalam konteks ini makna ayat Al-Quran direduksi dan disamakan dengan tafsir Al-Quran. Dengan demikian penting bagi kita para pembaca untuk memeriksa kembali asumsi tentang cara membaca Al-Quran dan memahami cara Al-Quran ditafsirkan oleh orang-orang yang percaya bahwa itu adalah kalam ilahi. Nah, meskipun Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan berarti kita harus selalu dibaca secara literal saja dan mengabaikan konteks-konteks sosial hukum tertentu atau mengabaikan makna simbolis dan makna batinnya.